Sedih sih pasti iya ya gitu, cuma ini dia gitu jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu, saya harus maju. Makin kesini anak saya tuh semakin dibawa-bawa. Hai semuanya, alhamdulillah hari ini aku sama lawyerku Bang Minola ya Bang. Kita hari ini ngelapor ya Bang ya? Iya, kita buat laporan. Iya, kita buat laporan. Terus nanti habis ini kita akan lanjut live ya Bang di Promis ya. Terus habis dari situ kita juga langsung preskon untuk ngejelasin semuanya tentang hari ini ya Bang. Ya, tentang apa yang kita lakukan pada hari ini, upaya hukum apa yang dilakukan oleh Ayu. Iya. Doakan semoga berjalan lancar ya Bang ya. Amin. Luka yang disebabkan oleh masalah psikis itu akan lebih berat, lebih dalam dan lebih serius dibandingkan luka fisik, ya. Meskipun luka psikis itu tidak terlihat. Jadi karena luka psikis tidak terlihat, kita merasa itu hal yang biasa saja, ya, menghina orang lain, membuli orang lain, tanpa kita mengetahui bahwa dampak yang diberikan itu lebih besar efeknya daripada luka fisik. Apalagi yang kemudian dibully itu adalah anak yang masih di bawah umur, dia masih 7 tahun. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu seharusnya adalah lucu dan itu natural. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang-orang yang mengkait-kaitkan dengan tingkah laku anak yang lucu itu ke hal-hal yang tidak patut secara hukum dan bertentangan dengan kepatuhan umum, ini harus menjadi perhatian bagi kita bersama agar kita jangan memberikan support, memberikan dukungan kepada orang-orang yang seharusnya tidak melakukan hal yang seperti itu. Buat hari ini kayaknya nih udah keterlaluan banget, lagi udah ngelakuin gitu. Mereka nggak tahu perjuangan dan seperti apa. Dibilang capek ya, makanya Ayu berpindah karena Ayu udah sampai di puncak ya. Hari ini kita khusus melaporkan satu akun, ya, yang kita tahu itu Bundi Empang, ya, itu yang menjadi laporan yang kita laporkan hari ini hanya satu. Mungkin ada akun-akun lain, tapi hari ini memang kami mengambil kesempatan secara khusus untuk melaporkan akun tersebut karena akun ini sudah hampir bertahun-tahun, ya, konsisten, ya. Bahkan kalau kita teliti, tadi Ayu ngomong bahwa itu sudah mulai ada sejak tahun 2017. Ya. Karena buat saya ini udah dari tahun 2017 gitu ya, udah lama banget gitu. Semakin kesini kayaknya nggak bisa dibiarin gitu, apalagi udah menyangkut soal anak kan gitu. Saya juga wajib untuk membela Bilqis sampai kapanpun gitu, jadi apapun juga pasti saya akan. Untungnya Bilqis sama sekali saya nggak pernah kasih tahu yang namanya media sosial atau apapun itu gitu, jadi memang belum waktunya gitu, jadi dia nggak pernah tahu apapun, cukup saya yang tahu. Ya, tapi namanya jejak digital kan itu, iya, jejak yang akan ada sampai kapanpun, iya, juga. Ayu sebagai seorang ibu, dia benar-benar berjuang untuk mempertahankan nama baik anaknya yang masih di bawah umur. Dan saya kira semua orang tua seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang mempersoalkan sikap dari orang tua Ayu, ini juga menurut saya aneh. Karena semua orang tua pasti akan secara spontan jika mengetahui ada tindakan yang tidak baik yang dialami oleh anaknya, pasti akan bersikap seperti itu, ya. Hai semua, sebelumnya saya meminta maaf. Saya Kartika Damayanti dari akun Bundi Empang. Saya meminta maaf kepada Ayu Tinggi dan keluarganya karena saya telah menghujat dan membuat akun pribadi saya menjadi akun haters dan banyak followers yang menghujat Ayu Tinggi di akun tersebut. Akun tersebut sekarang tidak bisa saya gunakan karena sudah di take down dan dihapus oleh pihak Instagram. Setelah ini, saya berjanji saya tidak akan membuat akun haters lagi dan tidak akan berkomentar negatif tentang Ayu Ting Ting,
mana-mana pun lapak akun Instagram gosip lainnya. Sekali lagi saya meminta maaf pada Aidintik dan keluarganya atas kelakuan dan kesalahan saya, dan saya meminta maaf kepada keluarga saya atas kelakuan saya ini. Terima kasih. Terkait dengan masalah adanya permintaan maaf, ya itu juga menjadi persoalan yang sering dimunculkan bahwa si pemilik akun sudah minta maaf, kan begitu ya. Apa sikapnya kita ketika pemilik akun meminta maaf? Sikapnya kita tentu adalah sebagai manusia kita harus saling memaafkan, ya. Ayu juga dengan keluarga sudah memaafkan, ya. Itu dari sisi kita sesama manusia. Tapi kan tidak bisa setiap perbuatan yang melawan hukum itu kita selesaikan dengan perkataan maaf. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa ini orang lemah, ini orang kuat. Lemah dan kuat juga itu masih didasarkan pada opini kita, opini masyarakat. Oh, ini orang kecil, ini orang besar. Ayu selebritis, ini masyarakat biasa. Hukum itu sama bagi semua orang. Equality before the law. Jadi bukan berarti karena dia masyarakat, dia orang kecil, dia boleh melanggar aturan hukum seenaknya. Ya, artinya hukum itu memandang siapapun yang melakukan kejahatan, orang kecil, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, sama. Makanya ada ajas equality before the law. Ya, jadi harusnya maaf itu di satu sisi, proses hukumnya di satu sisi yang lain yang jangan dicampur adukan. Jadi petisi itu kan kalau secara hukum kan adalah pernyataan ya dari masyarakat atau sekelompok orang kepada penguasa, orang yang berkuasa untuk sesuatu hal yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Ya, jadi saya aneh sekali kalau misalnya kemudian ada sekelompok orang yang membuat petisi meminta Ayu diboikot ya di televisi gitu misalnya. Pertanyaannya salah Ayu apa? Apa yang dibuat oleh Ayu? Nggak ada. Dia sedang berjuang untuk nama baiknya, dia berjuang untuk anaknya. Orang tua Ayu juga ketika ingin bertemu dengan pelaku itu juga niatnya juga adalah ingin mengklarifikasi dan juga berjuang untuk membela kepentingan anaknya. Masa sih masyarakat kita sedemikian naifnya sehingga kita mengeluarkan petisi untuk memboikot orang yang sedang berjuang untuk nama baiknya, yang sedang berjuang untuk mempertahankan harga dirinya. Ini menjadi satu hal yang aneh, ya. Dan untungnya saya kira pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan masalah pekerjaan Ayu mungkin daya juga secara bijak ya, jadi tidak terpengaruh dengan apa yang disebut petisi. Nah, hanya saja banyak orang yang nggak tahu menahu akhirnya ikut-ikutan, keren juga ya ada petisi, akhirnya ikut-ikut mendukung petisi tersebut. Tapi sebenarnya ini suatu hal yang saya rasa tidak patut ditiru karena kita mengajukan petisi terhadap orang yang tidak ada kaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan dan tidak ada kaitan dengan masalah yang meresahkan masyarakat. Yang ada adalah orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan nama baiknya, membersihkan nama baiknya dari perbuatan orang yang menghinanya selama bertahun-tahun. Coba kita bayangkan jika ada orang tua yang kemudian secara spontan ingin melindungi kepentingan anaknya ketika anaknya dianiaya, dijolimi, dihina, ya. Tujuannya pasti niatnya adalah baik. Siapa yang sangka kalau misalnya kemudian ketika disamperin ke rumahnya yang ada hanya orang tuanya, ternyata anaknya itu tidak melakukannya itu di Indonesia tapi melakukannya di negara lain karena dia masih menjadi pekerja di negara lain. Siapa yang tahu? Nah, kalau kemudian terjadi suatu perdebatan antara kedua orang tua, saya kira itu suatu hal yang wajar kan? Sedih sih pasti iya ya gitu, cuma ya makanya ini dia gitu jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu, saya harus maju gitu dan harus tetap jalanin proses hukum ini gitu, karena buat saya kalau enggak semakin lama mungkin akan semakin parah gitu. Apalagi kan saya juga mikirin masa depannya Bilqis gitu, ke depannya akan seperti apa gitu, karena semakin kesini Bilqisnya juga makin ke bawah-bawah banget gitu. Kalau dulu mungkin cuma sayanya aja gitu kan, kalau saya kan ya walaupun ya mungkin kadang ada rasa kesel, ada rasa pengen lapor dan lain-lain, cuma kan masih saya tahan karena saya tahu konsekuensi saya sebagai seorang artis gitu. Cuma
kok semakin kesini anak saya tuh semakin dibawa-bawa, sedangkan dia kan nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Itu sih yang bikin saya kayaknya nggak bisa nih kalau saya diem aja. Dan juga fans-fans saya juga banyak yang support gitu, kasih saya informasi dan lain-lain. Saya harus maju bergerak karena mungkin memang ini emang udah keterlaluan gitu. Makanya saya bisa mengambil jalan seperti ini. Ya orang tua siapa sih yang pengen anaknya disakitin gitu. Sama gitu halnya dengan ayah ibu ke saya gitu. Mereka sakit hati saya diginiin. Begitupun saya punya anak gitu. Saya juga bisa merasakan apa yang orang tua saya rasakan gitu. Ketika anak saya diperlakukan seperti ini, saya pun akan maju gitu. Sama halnya dengan ayah sama ibu. Jadi mereka support apa yang saya lakukan sekarang. Jadi yang perlu digarisbawahi, bagi orang tua kita, setua apapun kita tetap adalah anak bagi dia. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menurut dia itu tidak pantas kita terima sebagai seorang anak, pasti orang tua otomatis kontra. Sama yang seperti yang dialami oleh Ayu, walaupun Ayu sudah punya anak, tapi tetap saja di matanya orang tua Ayu adalah anaknya yang sedang teraniaya dan terjolimi. Jadi mari kita melihatnya dari kacamata seperti itu, jangan melihat dari kacamata yang lain. Karena kalau kita melihat dari kacamata yang lain, maka tidak akan ketemu frekuensinya dan akan selalu terjadi perbedaan pendapat dan pandangan. Saya kira seperti itu. Kalau berdampak sih pasti iya ya. Tapi ya alhamdulillahnya di luar sana masih banyak banget orang-orang yang selalu support dan kasih saya semangat gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih bisa bertahan di posisi sekarang gitu. Dan banyak banget kayak support terutama dari orang tua gitu, ayah sama ibu yang selalu ada buat saya gitu. Jadi saya ngerasa ya udah kenapa saya harus down gitu. Saya harus tetap bangkit dan saya harus tetap lanjutin ini semua gitu. Karena ini untuk kebaikan masa depan anak saya dan keluarga saya.